Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul gambar diri. Mungkin ini untuk keberapa kali ya saya kembali mengajarkan tentang gambar diri kepada saudara. Tujuan saya latar belakangnya gitu kira-kira mengajarkan tentang gambar diri karena menurut saya penting sekali kita sebagai orang Kristen. Penting kita memahami dan mengerti dengan benar tentang yang namanya gambar diri. Sebab dengan kita mengerti memahami gambar diri kita, identitas diri kita, itu membuat hidup kita berkemenangan. Kenapa kita kalah? Kita nggak jelas dengan identitas diri kita. Saya percaya dengan kita memahami tentang identitas diri kita, gambar diri kita, maka langkah-langkah kita yang kita tempuh itu langkah kemenangan, langkah kemajuan, bukan kemunduran gitu ya. Karena selalu yang kita harapkan kita menang, yang kita harapkan kita sukses, kita berhasil. Tapi tahukah Anda yang menentukan kemenangan, yang menentukan kesuksesan, yang menentukan keberhasilan di masa depan kita, itu semua ditentukan kita memahami, kita mengerti dengan jelas, memahami dengan benar identitas diri kita atau gambar diri kita dengan jelas. Saya berharap latar belakang inilah yang menjadi dasar pengajaran firman Tuhan pagi ini. Kita baca ayatnya Amsal pasal 23 di ayat yang ke-7 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan bersama-sama membaca ayat firman Allah ini. Amsal 23 ayatnya yang ke-7, 1, 2, dan 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya baca ulang sekali lagi saudara ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, dikatakan demikianlah ia. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan for as he think in his heart, so is he. Sebagaimana orang memikirkan dalam hatinya, apa yang dia pikirkan dalam hatinya, ya so is he, seperti itulah dia. Apa sih yang kita pikirkan dalam hati kita tentang diri kita? Ya jadi seperti itulah diri kita. Kalau di gambar ayat itu saya kasih gambar, ini maaf ya gambarnya cuman ini yang saya dapat, saya pikir contoh yang bagus buat kita. Kalau Anda lihat gambar yang saya sodorkan sama saudara, seekor kucing ketika dia bercermin, ingat firman Allah Yakobus katakan seperti cermin. Seekor kucing ketika dia bercermin dalam dirinya, yang dia lihat dirinya itu apa? Singa gitu, gambar diri. Saya cuma ingin memberikan satu pengertian, menanamkan lewat firman Allah ini bahwa apa yang kita pikirkan dalam hati kita, ya seperti itulah jadinya kita. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya. Apa sih yang kita perhitungkan dalam diri kita? Ya kita jadinya seperti itu. Sebetulnya apa sih yang namanya gambar diri? Saya mungkin pernah ajarkan ayat ini sama saudara ya, Amsal 23 ayat 7. Kalau kita berpikir dalam diri kita selama ini kita berkata gini, saya ini orang yang gak bisa apa-apa Pak. Saya ini orang yang lemah. Saya ini orang yang bodoh. Dari dulu sampai sekarang ya hidup saya gini-gini aja. Orang lain lebih hebat, orang lain lebih pintar, orang lain lebih maju. Atau kita berkata orang lain lebih punya talenta daripada saya. Biar orang lain dia yang maju gitu ya. Biar orang lain yang dipakai Tuhan, biar orang lain yang jadi berkat buat orang lain. Yang penting saya gini aja, yang penting saya ke gereja, yang penting saya melayani Tuhan, cukuplah saya gini saja. Saya mau bilang sama saudara, ketika kita mengukur diri kita seperti itu, kita mengatakan diri kita seperti itu, Alkitab katakan, ya jadilah kita seperti itu. Meskipun saya suka bilang, kalau kita ibadah di gereja, kita berkata, Tuhan itu dahsyat.
Mungkin dalam doa kita berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Bahkan dalam pujian di rumah, dalam doa kita di rumah mungkin kita berkata, Tuhan aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan aku percaya Engkau Tuhanku yang besar. Di mulut kita berkata mengakui Tuhan kita Tuhan yang besar gitu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tapi yang kita pikirkan dalam diri kita, masa iya sih aku bisa ngalami perkara yang besar gitu. Saya ulang, kalau kita berkata saya ini orang yang bodoh, saya orang yang lemah, saya cuman gini-gini aja dari dulu sampai sekarang biar orang lain yang maju, biar orang lain yang sukses. Saya mau katakan apa yang kita pikirkan dalam diri kita, ya Alkitab katakan so is he, jadilah kita seperti itu. Inilah yang saya beri nama, saya sebut gambar diri. Apa sih gambar diri? Coba lihat gambar ini saudara. Gambar diri itu apa? Gambar diri adalah apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya. Sambil saya bacakan gambar ini, sambil Anda tentunya renungkan. Apa sih gambar diri dalam diri saya? Gambar diri itu adalah apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya. Makanya kalau kita selalu berpikir, saya ini orang yang lemah. Saya ini orang yang dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja. Ya jadilah kita seperti itu. Karena yang kita pikirkan tentang diri kita dan yang kita yakini tentang diri kita, itulah identitas diri kita, ya itulah gambar diri kita. Saya berharap Anda mulai menemukan benang merahnya, menangkap tentang namanya gambar diri. Makanya coba Anda lihat ayat ini sekali lagi. Amsal 23 ayat 7 dalam versi New King James Version saya baca ulang dikatakan, for as he think in his heart so is he. Seperti apa yang orang pikirkan dalam dirinya, dalam hatinya, ya jadilah dia seperti itu. Saya kasih statement di bawahnya. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita aplikasikan dalam diri kita masing-masing, ya. Jadi begini, apa yang saya pikirkan tentang diri saya itu jauh lebih penting sesungguhnya dari apa yang orang lain pikirkan tentang diri saya. Sambil saya baca sekali lagi, sambil ada renungkan, apa yang saya pikirkan tentang diri saya, yang saya yakin tentang diri saya, itu ternyata jauh lebih penting daripada apa yang orang lain pikirkan tentang diri saya. Menurut saya begini, tidak peduli apa yang orang katakan tentang diri saya, tidak peduli apa yang orang katakan tentang diri saudara. Orang boleh berkata diri saudara bejat. Sorry ya kata-kata saya ya. Saya atau kita nggak peduli apa yang orang katakan tentang diri kita. Orang katakan diri kita kacau. Tapi selama kita pikirkan diri kita dan kita yakin, saya nggak bejat kok. Saya ini orangnya tidak kacau. Orang bilang saya bejat, orang bilang saya penakut, orang lain bilang saya kacau. Tapi yang saya yakinkan diri saya nggak bejat, saya nggak kacau. Saya bukan orang yang penakut, saya orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ini orang yang taat sama perintah Tuhan. Saya ini kita yakin saya hidup dalam kebenaran. Anda nggak usah kepedulikan apa kata orang. Gambar diri, identitas diri adalah apa yang saya pikirkan tentang diri saya dan saya yakin tentang diri saya. Itu identitas diri, itu gambar diri. Dan itu yang membuat kita menang sesungguhnya. Tentu kita tidak peduli kata orang, kita peduli kata Tuhan tentang kita. Karena kita tahu apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, apa yang Tuhan katakan dalam firman tentang kita. Selalu Tuhan berkata tentang kebaikan kita. Selalu pikiran Tuhan kepada kita yang positif. Untuk perkara yang besar, untuk hari depan yang baik, untuk masa depan kita, untuk kesembuhan kita. Semua itu yang Tuhan pikirkan dan katakan tentang kita. Tentu yang kita pedulikan apa yang Tuhan katakan dan Tuhan pikirkan tentang kita yang ada dalam firman Allah. Nah, sementara saya merenungkan tentang
pengajaran firman tentang gambar diri yang pagi ini saya coba bagikan sama saudara, saya teringat seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, satu sosok pribadi yang menurut saya pribadi ini, sosok ini memiliki gambar diri yang sehat. Seorang yang tahu betul tentang gambar dirinya, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Dia itu gambar dirinya sehat. Ketika ditanya sama imam-imam, sama orang-orang Lewi, siapakah engkau? Dia bisa jawab dengan baik. Dia yakin akan dirinya, dia tahu siapa dirinya, dia tahu identitas dirinya dengan benar. Ini namanya orang yang tahu gambar diri, identitas dirinya sehat. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini kita tahu gambar diri kita itu sehat atau perlu disehatkan, dipulihkan. Jangan-jangan gak sehat. Gak tahu identitas kita dengan jelas siapa diri kita. Mari kita lihat ini ayat agak kecil ya. Karena saya jadikan satu supaya gak terpisah. Yohanes pasal 1 saya akan bacakan ayat 19 sampai 23. Sambil Anda perhatikan, sambil saya jelaskan pendek-pendek ayat per ayat sama saudara. Dikatakan begini di ayat 19 dalam Yohanes pasal 1. Dan dikatakan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem. Orang Yahudi dari Yerusalem mengutus siapa? Mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, imam-imam dan para Lewi, siapakah engkau? Jadi para imam dan beberapa orang Lewi diutus sama orang-orang Yahudi di Yerusalem bertanya kepada Yohanes Pembaptis, siapakah engkau? Lihat jawabannya Yohanes Pembaptis. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Karena mereka bertanya, apakah kau Mesias? Yohanes Pembaptis katakan, aku bukan Mesias. Lalu dikatakan, lalu mereka bertanya kepadanya, bertanya lagi, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Dia berkata, aku bukan Elia. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Saya ulang sekali lagi. Mereka bertanya, apakah kau Mesias? Bukan, aku bukan Mesias. Apakah engkau Nabi Elia? Bukan. Atau kau nabi yang akan datang itu? Bukan, dia katakan. Terus dikatakan, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Perhatikan kalimat yang saya baca ini. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Perhatikan kalimat ini, pertanyaan para imam, para Lewi. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Bukankah ini berbicara tentang isu gambar diri menurut saudara? Ketika para Lewi, para imam berkata, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ini bicara tentang gambar diri saudara. Lalu Yohanes jawab gini, jawabnya. Ketika ditanya, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ini jawabannya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Sudah lihat, orang yang bernama Yohanes Pembaptis, itu gambar dirinya sehat. Dia tahu identitas dirinya dengan jelas, bahwa dia itu adalah seorang yang diutus Allah di padang gurun, berseru-seru di padang gurun untuk orang bertobat dan percaya datang kepada Tuhan. Kerajaan sorga sudah dekat. Dia ini suara yang berseru-seru. Aku ini adalah suara yang berseru-seru. Dia tahu identitas dirinya. Saudara, kalau kita kembali belajar tentang gambar diri, coba lihat gambar berikutnya saya tunjukkan sama saudara. Sesungguhnya apakah yang seharusnya saya pikirkan dan menjadi dasar dari keyakinan saya? Saya ulang sekali lagi, kalau kata saya mungkin kita bisa ganti dengan kata kita gitu ya.
apa yang seharusnya kita pikirkan dan menjadi dasar dari keyakinan kita? Bukankah ini bicara gambar diri? Ingat arti gambar diri itu adalah apa yang saya pikirkan dan apa yang saya yakini tentang diri saya. Ini bicara gambar diri. Nah, pertanyaannya adalah ini, apa sih yang harus saya pikirkan dan menjadi dasar keyakinan saya? Saya mau tunjukkan gambar berikutnya sama saudara, supaya kita tahu dengan jelas apa sih yang harus saya pikirkan dan saya yakinkan dalam diri saya. Untuk kita bangun yang namanya identitas diri atau gambar diri kita. Saya mulai dari sini saudara. Disadari atau tidak, sesungguhnya setiap hari dalam hidup kita itu ada dua suara yang selalu kita dengar setiap hari di pikiran kita, di hati kita bicara. Yang pertama adalah tentu saja Tuhan Yesus bicara. Yang kedua adalah iblis. Nah, dua suara ini dua-duanya ingin membangun identitas diri kita. Dua suara ini ingin membangun gambar diri kita. Jadi dua suara ketika bicara, tergantung kita, keputusan kita, mana yang kita mau pilih. Sebagai satu dasar untuk membangun identitas diri kita, suara mana yang kita dengar? Suara Tuhan kah? Atau suara setan yang kita percayai, yang kita pegang, yang kita pakai untuk membangun dasar identitas diri kita? Saya mau bicara yang pertama dulu tentunya, suara Tuhan. Kita mesti mengenali betul tentang dua suara ini. Kadang-kadang ada mirip. Hawa saja saya tunjukkan tertipu manusia pertama sama suara setan ini. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hebat tertipu juga, jatuh dalam dosa. Makanya pada bagian titik ini saya ingin sampaikan sama saudara bahwa kita harus betul-betul mengenali dua suara ini. Ini suara Tuhan, ini suara iblis. Makanya saya mau terangkan dari suara Tuhan dulu, suara Yesus. Suara Tuhan itu seperti apa? Kita mesti kenalinya cirinya. Yohanes 14 ayat 6, suara Tuhan itu adalah suara kebenaran. Saya baca ya, Yohanes 14 ayat 6, firman Allah berkata begini untuk setiap kita. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin saya perlu ngomong gini sama saudara. Seringkali ada banyak orang Kristen, orang percaya itu membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu suka kepleset. Kenapa kepleset? Kecepatan terburu-buru membacanya. Ada banyak orang seringkali mengatakan gini, bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Anda baca baik-baik ayat ini ya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Perhatikan baik-baik. Kenapa kita kepleset? Kecepatan bacanya. Yang dikatakan Tuhan begini. Kata Yesus kepadanya, lihat ayat ini. Akulah jalan. Koma. Ya, ada kata dan saya ganti koma. Dan dikatakan apa? Kebenaran. Koma. Dan hidup. Jadi Yesus gak pernah berkata, akulah jalan kebenaran hidup. Nggak pernah. Tapi Tuhan berkata gini. Jadi artinya dia berkata begini. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi saya ingin sampaikan sama saudara bahwa suara Tuhan itu adalah suara kebenaran. Semua yang keluar dari diri Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Semua perkataannya, semua suaranya yang ditujukan kepada kita, nasihatnya, dorongannya, tegurannya kepada kita. Semua perkataan Tuhan yang keluar dari dirinya Tuhan, percaya gini, semuanya itu adalah kebenaran. Dan ini kita mesti kenali. Sampai pada bagian ini kita mesti mengerti bahwa semua perkataan Tuhan adalah kebenaran. Di sini kita mesti sepakat dulu. Ya, di sini kita mesti yakin dulu supaya kita nggak tertipu. Jangan sampai kita membangun dasar bangunan gambar diri kita, membangun yang salah nanti. Akhirnya tersesat kita.
Gambar diri kita bukan gambar diri yang sehat, gambar diri yang kacau balau, bukan gambar diri yang serupa dengan gambaran anaknya. Makanya kita kalah melulu, kita jadi pecundang dalam kehidupan kita. Kenapa? Dasar hidup kita yang kita bangun salah, bukan suara Tuhan. Ingat, suara Tuhan, suara Yesus, semuanya kebenaran, meskipun itu teguran. Semua perkataan Tuhan, suaranya itu adalah kebenaran. Saya ulang, di sini kita harus sepakat, di sini kita harus yakin suara Tuhan, suara kebenaran buat saya. Dan dasar suara kebenaran inilah yang kita pakai membangun identitas diri kita. Kita pakai dasar kebenaran perkataan Tuhan membangun gambar diri kita. Bagaimana dengan suara iblis, suara setan? Yohanes 8 ayat 44. Kita coba compare suara Tuhan dengan suara iblis. Iblislah ayat 44 Yohanes 8 yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak ada hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, saya ulang, sebab di dalam dia, di dalam semua perkataan iblis tidak ada kebenaran. Bukan kurang kebenaran, tapi tidak ada kebenaran. Saya ulang ya, semua perkataan iblis, semua suara perkataan yang keluar dari si setan, si iblis, itu tidak ada kebenarannya. Bukan kurang kebenaran, tidak ada kebenarannya sama sekali. Apabila ia berkata, itu dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab perhatikan, ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi jelas ya, kalau kita compare suara Tuhan itu suara kebenaran, suara iblis semuanya dusta, tidak ada kebenarannya, saudara. Makanya anehnya begini ya, tapi kenapa ya kita orang Kristen, kenapa kita orang percaya sudah mengerti hal ini, sudah sepakat yakin suara Tuhan, suara kebenaran, suara firman, suara kebenaran. Tapi kenapa kita nggak mempercayainya? Masa sih bisa terjadi? Masa sih perkataan Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil bisa saya alami? Masa sih saya bisa menang? Masa sih saya bisa sembuh? Padahal kita tahu itu perkataan kebenaran. Tapi kita meragukannya, aneh kan? Tapi justru perkataan si iblis yang semuanya dusta, tidak ada kebenarannya, bukan kurang kebenarannya, tidak ada satupun kebenarannya. Kok kita malah percayai? Nah, ini kan aneh. Justru kita yakini ini yang kita pegang, suara Tuhan kita lepaskan. Kita nggak yakin, kita bimbang, kita ragukan. Sebab itu coba lihat ini, mengapa sih Alkitab buku yang sangat penting? Alasan yang pertama, karena Alkitab itu berisi pikirannya Tuhan, perkataannya Tuhan tentang kita. Mengapa Alkitab itu sangat penting? Karena di dalam Alkitab itu semua perkataan tentang diri kita, tentang siapa kita. Coba Anda lihat Yohanes 17. Kenapa Alkitab itu penting? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan begini buat setiap kita. Kudus karena mereka dalam kebenaran. Perhatikan kalimat ini. Firman-Mu adalah kebenaran. Bukankah kita percaya selama ini bahwa Alkitab itu berisi firman Allah? Dan Yohanes 17 ayat 17 katakan bahwa firman-Mu itu adalah kebenaran. Percayalah semua yang dikatakan firman Allah itu kebenaran untuk kita. Makanya bagaimana ya kalau kita orang Kristen anak Tuhan, kita jarang baca Alkitab. Kita anak Tuhan, kita orang Kristen malas dengar firman Allah. Lalu apa yang kita mau bangun menjadi dasar gambar diri kita? Kita mau bangun diri kita menjadi seperti apa? Dengar firman saja ogah, baca Alkitab bermalas-malasan, dengar firman kadang dengar kadang tidak. Betapa pentingnya firman, karena firman itu kebenaran buat kita. Yang kita pakai membangun dasar identitas diri kita, saudara. Jadi penting itu firman. Setiap hari kita mesti baca firman. Karena firman ini loh,
pakai membangun hidup kita. Saya mau tunjukkan gini, kemenangan kita, pemahaman kita melawan pencobaan, melawan tipu daya setan, itu pemahamannya pada ini, pada firman kebenaran. Sampai seberapa sih sesungguhnya setiap Anda dan saya, setiap pribadi yang ada dalam doa pagi ini, level-level pemahaman kita akan firman Allah, maafkan saya, itu menentukan kemenangan kita. Iblis akan suka tes ombak kita. Sampai di mana sih anak Tuhan yang satu ini pemahaman berpegang kepada kebenaran. Begitu iblis tahu kita nggak terlalu paham, masih goyang-goyang seperti ombak kita ya. Pemahaman firman Allah, gampang iblis taklukkan kita. Oh, gampang iblis kalahkan kita. Bermain di atas ombak kebimbangan kita. Kenapa? Pemahaman kita yang kasihan. Ada ingat nggak peristiwa Hawa jatuh dalam dosa? Nah, saya mau terangkan di sini. Ini kisah yang penting. Ini kita banget ini Hawa. Kalau kita lihat ayat 1 dalam Kejadian pasal 3, ini istilah orang sekarang. Ini iblis setan lagi tes ombak sama yang namanya Hawa. Dites sampai seberapa si Hawa sama setan pemahamannya akan kebenaran firman. Lihat perkataannya, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu atau iblis itu berkata kepada perempuan itu. Iblis mulai ngomong, dianimasi lewat ular. Tentulah Allah berfirman. Nah, dia mulai masuk. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia mulai tes ombak. Dia mulai tes pemahaman kebenaran firman yang dipahami, dipegang oleh si Hawa. Si setan mulai katakan gini, tentu Allah berfirman kepadamu kan bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hawa mulai ngomong gini, dites kan. Hawa jawab, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Lihat ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, itulah buah pengetahuan baik dan jahat, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Menurut saudara ada yang salah nggak perkataan Hawa? Ada yang salah. Ada yang Tuhan tidak pernah katakan sebagai kebenaran. Itu muncul di mulutnya Hawa. Setan mulai masuk. Kata di mana? Kata raba. Perhatikan, Tuhan tidak pernah ngomong loh sama Hawa. Anda lihat di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya. Tuhan sama sekali tidak pernah ngomong bicara sama Adam sama Hawa. Hawa, Adam, kalau kamu raba buah itu kamu mati. Tidak ada, cuma satu kata. Kalau kamu makan buah itu, kamu mati. Kata itu yang Tuhan katakan. Tidak ada kata raba-raba. Setan mulai ngerti. Orang ini orang goyang. Orang ini orang yang dasar pemahaman kebenaran firman-Nya tidak yakin gitu. Kurang levelnya. Makanya setan mulai bermain lebih jauh. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, dia mulai masuk. Masuk orang yang lagi kebingungan kan si Hawa. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, mulai dibikin goyang. Tesnya mulai kelihatan berhasil si namanya iblis. Tetapi Allah mengetahui, kata si iblis, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jelas, akhirnya Hawa makan buah itu. Karena dia pengen menjadi seperti Allah. Dia itu tidak mengerti, tidak paham rupanya bahwa manusia pertama dirinya itu diciptakan segambar dengan Allah. Serupa dengan Allah. Justru dia makan itu seperti Allah. Karena gak paham. Makanya malah jatuh melanggar perintah Tuhan kan. Jadi kejatuhan manusia pertama. Masalahnya di mana? Dia lebih mempercayai suaranya iblis daripada suara Tuhan, suara kebenaran. Ini konflik yang penting untuk kita pahami. Suara siapa yang kita dengar? Suara siapa yang harus kita kenali dengan baik? Anda kalau mempercayai suara yang salah, maka dasar kehidupan kita pun jadi salah yang kita bangun. Yesus
itu ketika dicobai oleh iblis, polanya juga sama seperti polanya Hawa. Ini kan Allah yang menjadi manusia. Perhatikan dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 6, itu sebetulnya godaannya sama, gambar diri sebetulnya yang diserang. Hawa itu jatuh dalam dosa kan urusan gambar diri kan. Kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal dia serupa dengan Allah diciptakan. Kan itu kata Alkitab kan. Anda paham sampai di sini kan. Tapi dia enggak ngerti itu. Gambar dirinya ini rusak akhirnya. Begitu jatuh dalam dosa, gambar diri manusia rusak. Dan ketika Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus, iblis pun serang gambar diri. Saya tunjukkan Matius 4 ayat 1 sampai 6. Itu dikatakan, saya langsung masuk pada ayat yang ketiga ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah. Yesus itu adalah seorang pribadi yang tahu jati dirinya, gambar dirinya. Memang dia adalah anak Allah. Tapi coba dibikin ragu, coba dibikin bimbang dengan suara setan. Jika engkau anak Allah, jangan-jangan kamu bukan anak Allah. Nah, bagaimana cara Yesus mengalahkan suara setan? Pakai firman, ada tertulis. Coba saya baca ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja dan seterusnya. Ada tertulis, pakai firman Allah. Pakai firman kebenaran. Dari sini kita mengerti bagaimana caranya kita menang. Melawan segala macam godaan yang ada, melawan segala macam tantangan yang ada. Betapa penting namanya gambar diri ini. Saudara lihat, Yesus menang itu lewat ini loh, lewat perkataan firman. Dia yakin akan firman, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nanti 3 kali dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dengan firman kebenaran. Makanya saudara, untuk menghadapi segala macam godaan yang menggoyahkan kita, kita mesti pakai firman kebenaran. Tapi gimana ya, seperti saya katakan, kalau kita baca firman malas, dengar firman malas, gak paham firman sebagai dasar kehidupan kita, gampang kita kalah, gampang diombang-ambingkan, gampang dibikin ragu gitu. Makanya pegang firman kebenaran sebagai keyakinan. Coba lihat gambar ini saudara. Pernah gak kita bayangkan hidup tanpa cermin? Saudara di rumah semuanya punya cermin pasti ya. Tadi saya keluar dari rumah, tentu saya bercermin dulu ketika pakai baju. Dan sisir rambut itu pakai cermin. Ada yang kurang beres pakai cermin. Semua pasti keluar rumah, setuju dengan saya. Kita pasti semuanya bercermin dulu, pantas nggak keluar. Makanya saya tulis di bawah, cermin itu menunjukkan seseorang akan keadaan yang perlu diperbaiki dalam dirinya. Kita itu aneh ya, sama cermin kita begitu percaya. Apa yang diperlihatkan, yang dikatakan sama cermin kepada kita, kita percaya. Begitu ada noda hitam di pipi kita langsung bersihkan. Apa yang diperlihatkan cermin, kita yakin, kita betulin. Karena kita yakin yang dikatakan cermin pasti betul. Yang kedua, cermin membantu seseorang menata rupa atau penampilannya. Kurang rapi ininya, kita rapikan. Kita percaya dengan yang diperlihatkan oleh cermin. Bagaimana dengan firman Allah? Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 24, firman Allah itu diibaratkan seperti cermin. Saya baca Yakobus 1, 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya cuma ingatkan pagi ini kembali, Bapak Ibu Saudara, firman Allah yang datang kepada kita kadang kasih kekuatan, kadang mengoreksi kekurangan kita, dosa kita, kealpaan kita. Tapi ingat, itu semua yang dikatakan firman Allah itu adalah kebenaran. Dan itu ternyata menjadi cermin buat kita. Kalau toh firman Allah yang bagaikan cermin datang
menunjukkan kekurangan kita. Itu benar, memang kita kurang. Perbaikilah lewat cermin. Makanya saya tunjukkan gambar terakhir buat kita dengan waktu yang ada. Izinkanlah pagi ini cermin ilahi itu memerdekakan hidup kita. Ya, firman itu ingin memperbaiki diri kita yang kurang diperbaiki. Bahkan Tuhan itu ingin sebetulnya lewat firman Allah, ingin menunjukkan kita itu pemenang. Kita bukan orang kalah. Makanya saya kasih gambar pion, tapi di cermin itu kita itu raja. Anak-anak raja. Bukan anak-anak orang yang kalah. Cermin itu firman Allah, sumber kemenangan kita. Pagi ini, apapun situasi kehidupan kita, ingat baik-baik, gambar diri itu artinya adalah apa yang saya pikirkan dan saya yakini tentang diri saya, itu adalah gambar diri. Kalau kita berpikir bahwa saya ini orang yang bodoh, saya ini orang yang lemah. Ingat Amsal 2:37, jadilah kita seperti itu. Masakan kita mau bangun jati diri kita, identitas diri kita seperti itu? Saya berharap pagi ini mari kita sama-sama belajar lewat cermin firman Allah. Kita bangun dasar gambar diri kita berdasarkan apa kata firman Allah. Meskipun itu koreksi, tapi itu kebenaran. Meskipun itu firman teguran keras, itu kebenaran. Seperti kita lihat wajah kita, cermin perlihatkan ada noda tompel yang besar hitam, mungkin kena kompor atau kotor. Ya kita bersihkan. Bersihkanlah kekurangan kita. Perbaikilah kekurangan kita. Enggak rapinya di mana? Rapikan. Izinkan cermin ilahi ini pagi ini memerdekakan kita. Kuasa firman memerdekakan kita. Dari segala dosa, dari segala kekurangan yang ada. Dengan dasar firman Allah inilah kita bangun diri kita. Seperti pujian terakhir tadi yang kita naikkan sebentar lagi. Bulu yang terkulai, yang sudah mau patah, enggak dipatahkan. Akan dibangun jadi indah sama Tuhan. Sumbu yang sudah pudar, enggak dimatikan, dipites, orang Jawa katakan enggak. Dibikin nyala semakin terang sama Tuhan. Itu Tuhan. Bangun diri kita di atas itu. Yakin perkataan Tuhan bukan membuat kita lemah, tapi membuat kita semakin kuat. Makanya saya katakan gambar diri kita yang benar, gambar diri identitas yang sehat akan membuat langkah ke depan kita langkah yang penuh dengan kemenangan.